Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari kita panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan memulai penjelasan matan Tuhfatul Atfal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ketentuan untuk mendapat sanadnya. Nah, ketentuannya sama masih dengan apa? Ketentuan ketika sanad jazari. Apa itu? Yang pertama, hadir dari keseluruhan pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kemudian yang melalui Zoom jika berhalangan, ada rekamannya kan? Nah, itu dapat diputar kembali. Misalnya kalau masuk juga ke toilet, jangan dibawa zoomnya ke toilet. Nah, nanti sudah keluar, baru lihat lagi. Nah, yang nggak kedapatan nanti diulang kembali videonya. Kemudian syarat yang kedua, menghafal bait Tuhfatul Atfal dari awal sampai terakhir. Nah, lancar. Dan tidak boleh diajarkan 3 kali. Maksudnya diajarkan 3 kali, dia tidak mendapatkan sambungannya. Baru saya hitung 1, 2, 3. Kalau sudah 3 kali berarti harus diulang dari awal. Nah, kemudian yang ketiga, lulus tes praktek. Nah, seperti saya periksa satu bacanya kan, tiap selesai muhadarah, nah, saya periksa bacanya. Nah, kemudian yang terakhir, lulus tes teori. Nah, mungkin 50 soal atau 100 soal nantinya kita, atau 75 nanti kita lihat. Nah, baik, jadi itu ada 4 syaratnya untuk mendapatkan apa namanya sanadnya ya. Nah, supaya benar-benar apa yang kita pelajari itu insya Allah bermanfaat. Semoga ada manfaatnya dunia dan di akhirat. Nah, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, halaman 11. Buka halaman 11. Nah. Udah ketemu? Udah atau belum? Udah, semuanya sudah? Ah, baik. Yaqulu raji rahmatil ghafur. Siapa yang berkata? Al-musannif. Siapa al-musannifnya? Orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat dari Sang Maha Pengampun selalu. Yang bernama siapa namanya? Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, yang bernama Sulaiman, dia seorang dari kampung yang bernama Jamzur. Jadi beliau memulai menulis kitabnya ini dengan basmalah. Nah, sebagai pengamalan daripada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Artinya, setiap urusan atau setiap perkara
yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut atau perkara tersebut terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan. Nah, kemudian setelah itu beliau memperkenalkan diri. Ya, tak kenal maka tak sayang, begitu kata orang Indonesia ya, pepatahnya. Jadi supaya kita ketahui siapa dia, siapa sebenarnya dia, maka dia menulis di sini. Sulaiman, beliau bernama Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri, salah satu ulama abad ke-12 Hijriah. Jamzur adalah nama tempat kelahiran beliau, sebuah nama kampung di kota Tonta, Mesir ya. Lahir di bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1160 Hijriah. Julukannya Al-Fandi, mazhab fikihnya mazhab Syafi'i. Kemudian dalam tasawuf beliau tarekatnya Syadili ya. Kemudian tidak diketahui kapan beliau wafat, namun diketahui bahwasanya pada tahun 1208 Hijriah beliau masih hidup ya. Kita telah membahas bahwa tasawuf itu membahas apa? Akhlak ya. Nah, sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa tasawuf itu merupakan pengamalan Al-Quran dan Sunnah dari segi akhlaknya. Nah, sedangkan akidah atau keyakinan pengamalan Al-Quran dan Sunnah dari segi keyakinannya, atau akidahnya, atau segi tauhidnya. Sedangkan fikih pengamalan Al-Quran dan Sunnah dari segi hukum-hukumnya. Jadi tiga yang berkaitan dengan kehidupan ini sangat erat. Berkaitan kita dengan akidah, berkaitan kita dengan hukum-hukum, berkaitan kita dengan akhlak. Nah, kemudian pembagian ini berdasarkan hadis Jibril. Nah, hadis yang panjang itu menjelaskan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Tasawuf diambil daripada ihsan. Nah, kemudian beliau sambung lagi pada bait kedua, Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta orang-orang yang mengikutinya. Jadi setelah beliau mengucapkan hamdalah, mengucapkan basmalah, mengucapkan apalagi perkenalan terhadap dirinya, dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana puji-pujian ini juga berlandaskan atau berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa ajdam. Segala urusan atau perkara yang tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus daripada keberkahan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan bersalawat kepada siapa? Hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pengamalannya ini daripada apa? Surah Al-Ahzab ayat berapa? 56. Apa itu? Artinya, hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian diikutkan juga dengan keluarganya. Keluarga ini berdasarkan dalil hadis Nabi SAW. Apa itu? Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Artinya katakanlah kalian semuanya, Allahumma ya Allah salli
ala Muhammad, curahkanlah salawatmu ke hajat Sayyidina Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini siapa itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi rahimallahu subhanahu wa taala pada kitab syarahnya terhadap Sahih Muslim. Beliau katakan ulama berbeda pendapat mengenai makna Ali atau yang dimaksud dengan Ali atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Al-Azhari, itu seorang ulama yang dijuluki Azhari. Ya, bukan keluaran Al-Azhar, bukan berarti Al-Azhari keluaran Al-Azhar kayak saya kan, saya tulis di akhirnya Al-Azhari. Apa beliau katakan? Dan ulama lainnya di sini daripada ulama muhaqqiq bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW adalah semua umat Islam. Sebagaimana istri Nabi SAW merupakan ummahatul mukminin, ibu-ibu para orang yang beriman. Seperti bunda kita Sayyidah Aisyah. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan Ali atau keluarga Nabi SAW adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW adalah ahli baitihi, istri-istri Nabi SAW dan keturunannya. Yang dikutipkan di sini juga adalah wamantala, artinya dan orang-orang setelahnya. Wamantala ini bisa diartikan orang-orang setelahnya, tala yali atau tala yatslu, orang-orang yang membaca Al-Quran. Ini dua bisa bermakna orang yang mengikuti Nabi SAW, mengikuti jejak-jejaknya, syariat-syariatnya, atau lebih khusus lagi terhadap orang yang mengejarkan dan membaca Al-Quran. Itu artinya wamantala. Bisa bermakna dua. Kemudian bait ketiga, wa ba'du hadan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Apa artinya? Berarti atau pada bait ini, bait ketiga ini beliau memberikan isyarat tentang ilmu yang akan dibahasnya. Isyarat ini diperuntukkan kepada murid. Murid kita artikan siswa. Siswa-siswa. Murid artinya orang yang berkeinginan. Maka di sini apa ilmu yang dibahasnya itu? Maka ilmu yang akan dibahasnya beliau sebutkan pokok-pokok permasalahannya untuk membedakannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka ketika kita membahas ilmu tajwid, pokok permasalahan yang utamanya adalah di sini apa? Nun sukun, tanwin, dan mat-mat. Ya. Ini juga yang membedakannya dengan ucapan sehari-hari. Bahasa Arab sehari-hari. Ya. Nggak ada dalam bahasa Arab sehari-hari ikhfa'nya 2 harakat. Seperti man anta atau min aina anta. Nggak ada. Maka dengan mengucapkan nun sukun dan tanwin ini, pembahasannya bukan bahasa Arab kita pakai sehari-hari. Akan tapi apa kaidah ketika kita akan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebutannya ini adalah untuk membedakan dengan ilmu yang lain yang berada dalam koridor ilmu-ilmu keislaman. Seperti misalnya kaidah fikih. Tentu pembahasan kaidah fikih berbeda dengan tajwid. Di antara contoh pembahasan kaidah fikih adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan membolehkan untuk melakukan perbuatan yang terhalang. Contohnya apa? Ketika orang sedang kelaparan di tengah hutan, habis bekalnya,
Boleh makan bangkai. Atau boleh makan sesuatu yang diharamkan untuk mempertahankan kehidupannya, hanya sebatas kedaruratannya saja, nggak boleh melebihi darinya. Dalam kaidah fikih yang disebutkan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kemudian membedakannya juga dengan ilmu apa lagi? Usul fikih. Dalam ilmu usul fikih dibahas itu mengenai apa? Dilalatul amri hal hiya 'alal fawri oleh tarahi. Petunjuk daripada perintah itu apakah harus dikerjakan secara cepat atau boleh ditangguhkan. Ini pembahasannya adalah kaidah usul fikih. Kemudian membedakan juga dengan pembahasan ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir itu kaidahnya apa? Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Artinya patokan daripada pemahaman mengenai ayat itu adalah umuman ke kandungan lafaznya, bukan daripada yang menjadi sebab daripada turunnya ayat tersebut. Ini dalam pembahasan apa? Asbab dan nuzul. Asbabun nuzul ya. Jadi dengan menyebutkan daripada finnuni wat tanwin wal muduri ini telah dipahami bahwa bahasan yang akan dibahas adalah bahasan tajwid. Karena sudah membahas daripada atau memperkenalkan daripada apanya? Permasalahan yang dibahasnya. Silakan. Kemudian lihat halaman 1. Situ ada, kalau kita ingin membahas dalam pelajari suatu ilmu, maka ada beberapa yang harus kita ketahui. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Soban. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashara al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' al-ismu al-istimdadu hukmu syar'i wasa'il wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a nala syarafa. Bait-baitnya ini kita pernah bahas di Jazari ya, tapi saya nggak tulis lagi di sini, hanya mengambil sebagiannya saja. Yang pertama apa? Nama ilmunya apa? Ilmu tajwid. Kemudian definisinya secara bahasa apa? Secara istilah mengucapkan huruf sesuai dengan haknya dan sifat yang dimilikinya dan mustahabnya, serta mengeluarkan setiap huruf dari makrot yang sebenarnya dan lafaz yang diulang bacaannya harus sama dan dibaca dengan menyempurnakan sifat bacaan tanpa ada beban, mengucapkan dalam halus tanpa berlebihan. Itu juga pembahasannya lebih rincinya di Matan Jazari. Kemudian berikutnya adalah apa lagi? Hukum mempelajarinya. Gimana hukum mempelajarinya? Fardu kifayah artinya kalau sudah ada orang di antara wilayah itu yang mempelajarinya, maka orang lain sudah gugur kewajibannya untuk mempelajari ilmu tersebut. Tapi kalau dilihat dari segi prakteknya, maka Al-Quran harus dipraktekkan tajwidnya. Kalau kita baca tajwid untuk setiap orang, maka disebut dengan fardu ain. Fardu ini wajib bagi perseorangan, disebut dengan fardu ain. Kalau kifayah cukup sebagian orang. Kifayah cukup mencukupi sebagian, tapi kalau ain ada setiap person, setiap orang. Kemudian pokok pembahasannya apa? Kata-kata Al-Quran di segi. Kemudian sandaran pengambilannya diambil daripada berarti diambil daripada cara Nabi SAW membaca Al-Quran, sebagaimana bacaan tersebut atau cara tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diwahyukannya daripada
wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaannya adalah salah satu ilmu yang mulia dengan kalamullah. Kemudian tujuan mempelajarinya apa? Berarti untuk menunjukkan dan mempraktekkan bacaan kita itu sesuai dengan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu gunanya mempelajari daripada tajwid ini. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga lidah kita atau gerak bibir kita ketika membaca Al-Quran. Misalnya apa? Makhraj huruf lam itu bukan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Jadi bukan apa? Alhamdu. Walaupun terkadang bunyinya bagus kedengarannya. Sekali lagi apa lagi? Makhrajnya huruf ta bukan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri juga. Ini terkadang saya dapatkan kalau saya mengajar. Atau orang membaca huruf to, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Contoh po, itu juga salah ya. Karena bukan daripada maka disebutkan di sini menjaga lidah daripada kesalahan. Kemudian yang ketiga apa itu? Terhindar daripada lahan untuk kesalahan-kesalahan daripada bacaan ya. Ada disebut dengan lahan apa? Lahan jali dan lahan khafi. Ya. Kemudian sandaran hukumnya mempelajari tajwid itu berdasarkan ayat Al-Quran. Apa itu? Warattil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Berarti ayat ini menunjukkan suatu perintah. Perintah artinya amr. Kalau tidak dilakukan berarti berdosa ya. Warattil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Dan salah satu cara untuk membaca Al-Quran dengan tartil, maka pelajari ilmu tajwid. Kalau tidak bisa mempelajari ilmu tajwid, maka bacanya tidak bisa tartil. Dan tartil itu terbagi menjadi 3. Apa bagiannya? Baik. Kemudian, bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bacaan itu disertai dengan tartil juga. Jadi bukan hanya disertai dengan perintah bahwa baca Al-Qur'an dengan tartil, tapi Allah menurunkannya dengan tartil. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 32, qarattalnahu tartila. Artinya dan kami membacakannya secara tartil. Maksud daripada ayat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir adalah kami menurunkan Al-Qur'an dengan bacaan tartil. Jadi bukan hanya sekedar perintah. Itu langsung diturunkan juga kaifiyah atau cara bacaannya secara langsung. Ya. Kemudian apa menunjukkan bahwa Nabi SAW juga membaca demikian. Jadi Allah menurunkan dengan tartil, memerintahkan bacaan tartil, tentu Nabi juga mencontohkan. Apa hadisnya? Disebutkan di situ an Ummi Salamata radhiyallahu taala anha berkata, annaha na'atat qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Artinya apa? Dari yaitu Rasulullah membaca huruf demi huruf. Artinya untuk memperjelas huruf demi huruf itu maka harus mengetahui apa? Makhraj huruf, sifat huruf, baik sifat lazimah maupun sifat aradhiyah. Begitu juga dengan hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengannya. Kemudian ada juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Apa itu? Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha. Artinya apa? Baca Al-Quran dengan suara-suara yang fasih. Tabiat Arab di sini artinya sesuai dengan tabiat manusia. Apa tabiat manusia itu adalah sesuai dengan tempat makhraj dan sifatnya. Jadi bukan makhraj dan sifat yang dikatakan oleh orang Sunda atau orang Bugis.
Nah, kalau orang Sunda, fa-nya dibaca apa? Pa. Berarti bukan sesuai dengan itu. Harus dialek Arab. Artinya makhraj dan sifat yang diketahui oleh orang Arab. Bukan juga makhraj dan sifat yang diketahui oleh orang Bugis. Nah, orang Bugis itu biasanya kalau N dibaca NG di akhirnya. Itu kalau bahasa Indonesia ya. Berarti ikan menjadi ikan. Kemudian apalagi disebutkan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu ayyuqra hadzal Qur'anu kama unzila. Artinya apa? Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran ini dibaca sebagaimana Al-Quran. Tadi telah disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan tartil. Berarti harus dibaca dengan tartil. Jadi bukan hanya perintahnya, Allah menyukai kalau kita membaca Al-Quran itu dengan bacaan tartil ya. Nah, kita lanjut. Di sini adalah cara melafalkan penyempurnaan harakat. Nah, langsung aja ke situ di halaman 5. Berarti setiap dhamma tidak sempurna penyebutannya kecuali dengan membulatkan bibir sebulat-bulatnya atau dengan memunyongkan bibirnya. Maka disebutkan u. Kalau u tidak sempurna harus u. Harus monyong ke depan bibirnya ya. Begitu juga dengan huruf waw karena asalnya dhamma itu dari huruf waw. Kemudian apalagi pengucapan harakat kasrah dengan menurunkan sedikit rahangnya i. Kalau pengucapan harakat fathah dengan membuka a. Begitu. Jadi bukan terlalu ditarik ke pojok. Apa? A fis sama. Harus fis sama. Begitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa kaedahnya, tapi kaedah ini kaedah salah. Membaca Al-Quran itu bagian kublah dan ibtisamah, mencium anak dan tersenyum. Tapi kalau dipraktekkan kaedah ini salah. Karena kalau kita tersenyum baca fathah, harus salah, harusnya bacanya a, bukan a. Baik, kita sudah mengetahui daripada pokok-pokoknya, daripada cara pengucapan apa tadi? Apa? Huruf-hurufnya ya. Kemudian bait keempat halaman 13, samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi lil kamali. Aku menamakan nawaman ini atau karangan saya ini yang berkenaan dengan ilmu tajwid apa? Tuhfah. Tuhfatil atfal. Apa itu tuhfatil atfal? Hadiah pemberian bagi anak-anak. Walaupun judulnya pemberian atau hadiah bagi anak-anak, tapi orang dewasa yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan tajwid termasuk juga anak-anak dari segi ilmu. Tapi dari segi umur dia dewasa, dari segi ilmunya anak-anak. Apalagi kalau memang dia baru baca anak Iqra, itu kan banyak juga orang dewasa baru belajar Iqra. Kemudian dia juga menamakan ini sebagai tuhfatul atfal. Apa artinya? Pembagian bagi anak-anak. Pernah beliau ditanya, itu menunjukkan bahwa dia menyatakan bahwa saya masih atfal, padahal dia sudah ulama besar. Dia menunjukkan akan kerendahan diri, dia tidak mau menampakkan kesombongan, ketawaduan. Kemudian dari mana beliau menulis hal ini atau mempelajari hal ini atau bait yang ditulisnya ini dari mana didapat? Disebutkan an syekhina, daripada guru kami atau syekh kami al-Mihi. Siapa namanya? Syekh Nuruddin Al-Mihi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Al-Mihi adalah penisbahan kepada sebuah kampung yang bernama Al-Mih yang terletak di Manufah, Mesir. Kemudian beliau memberikan pujian kepada gurunya. Apa pujiannya? Dzil kamali, kesempurnaan daripada guru tersebut. Tapi dzil kamali ini jangan sampai disalahpahami bahwa menyimpang daripada akidah, sebagaimana saya temukan dari banyak
penjelasan kita Tufa mengatakan ini penyimpangan akidah. Nah, padahal ini beliau salah paham. Makanya kalau tidak tahu, tanya yang jelas. Jangan menulis pembahasan yang tidak sesuai dengan apa keterangan daripada orang yang membuat nazamannya. Ternyata kalau kita melihat ada dalilnya yang menyebutkan bahwa sifat kamal atau kesempurnaan itu bisa dinisbahkan kepada orang-orang. Apa dalilnya? Nah, riwayatnya riwayat Bukhari. Apa itu? Kamala minar rijali kathirun. Hadis Nabi SAW mengatakan, kamala minar rijali kathirun. Manusia sempurna daripada kalangan laki-laki kathirun. Artinya banyak. Nabi menyifati manusia dengan sifat apa? Kesempurnaan. Kemudian walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran. Dan tidak sempurna atau tidak ada yang sempurna daripada kalangan perempuan melainkan siapa? Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun, laknatullah alaih. Asiyah rahimahullah ta'ala. Tapi kalau Fir'aun, laknatullah alaih. Kemudian wa Maryamu bintu Imrana, Maryam binti Imran, rahimahullahu taala. Semoga Allah senantiasa merahmatinya, ya, meridhoinya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW menyifati al-kamal atau dzil kamal, memiliki kesempurnaan bagi laki-laki yang banyak. Kemudian menyebutkan bahwa dzil kamal dimiliki juga oleh wanita. Nah, disebutkan di sini namanya siapa? Asia dan Maryam radhiyallahu taala anhuma atau alaihimassalam. Nah, itu menunjukkan bahwa ini sesuai dengan akidah karena sesuai dengan penjelasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu kesempurnaannya di sini berbeda dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesempurnaannya berbeda dengan kesempurnaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu kesempurnaannya berbeda dengan keilmuan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Maka di sini kesempurnaan yang dimiliki Syekh Al-Mihi adalah kesempurnaan dibandingkan dengan ulama-ulama yang sejawat dengannya, atau kesempurnaan yang dimilikinya dari ilmu daripada apa? Ulama-ulama yang bergelut dalam bidangnya, atau daripada kesempurnaan dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Kalau di sini yang kemarin yang lulus cuma satu orang, itu namanya yang bagus, ya, yang sempurna dari yang lainnya. Itu dengan kesempurnaan. Berarti bisa disebahkan kesempurnaan tersebut, akan tetapi kesempurnaan ini berbeda jika dibandingkan dengan kesempurnaan yang ada. Khusus untuk kesempurnaan beliau. Jadi pujian kepada gurunya. Jadi kita jangan mencari celah untuk menggunjing atau menjelek-jelekan guru, akan tapi usaha untuk mencari kebaikannya. Dengan demikian ilmu itu akan berberkah, bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain juga. Kemudian yang kelima, bait kelima, arju bihi ayyam fa'atullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Artinya apa? Aku mengharapkan dengan adanya nazaman ini atau buku yang mengandung intisari daripada ilmu tajwid ini, ayyam fa'atullaba, kemanfaatan kepada at-tullab, tadi disebutkan dengan murid. Artinya sama. Ya, orang-orang yang mencari ilmu, bergelut dalam dunia keilmuan. Wal ajra wal qabula wal thawaba. Kemudian aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diberikan pahala daripada apa yang aku usahakan ini untuk memudahkan pelajar ilmu mempelajari
tajwid. Ya. Wal qabula, aku mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini diberikan apa? Qabul. Apa artinya qabul? Diterima. Nah, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalangan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Maka sejak beliau mengarangnya sampai sekarang masih dipelajari. Artinya Allah menunjukkan bahwa beliau meridhoi karangannya ini. Wasawaba, apalagi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama ya? Sudah hampir 40 menit. Maka sekarang kita praktek dulu. Nanti pertemuan berikutnya